udah hari Minggu lagi nih. Wah iya ya gak kerasa. Terus gimana nih sekolahnya? Masih pada semangat atau malah pingin libur lagi? Kalau aku nih ya Ci, aku tuh pengen sih libur lagi. Tapi aku lebih semangat sekolah karena ketemu teman-teman. Oh gitu ya. Tapi sekarang kamu tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Pastinya dong, teman-teman di rumah masih pada semangat kan memuji Tuhan? Kalau gitu kita siapin hati kita ya untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus kau jalan kebenaran dan hidup. I love you Jesus.
memberikan kita hikmat. Maka dari itu, yuk kita angkat pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, sebentar waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami dapat tertanam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Bahanaim Bandung. Kita memiliki semangat yang baru di tahun yang baru, masih bulan Januari adik-adik. Kita bertemu lagi, kita beribadah secara online dan tadi kalian sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang kalian duduk dengan manis, bawa Alkitabnya, kita akan belajar firman Tuhan kembali ya. Adik-adik kalau ingat 2 minggu yang lalu Tante Emil sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, adik-adik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online, siapa yang masih ingat ceritanya? Ceritanya seru sekali. Ya, cerita tentang Bapak Nuh. Ya, adik-adik tentu masih ingat. Tante juga hari ini menyambung cerita dari Kejadian
peristiwa air bah itu, ketika manusia yang sudah melupakan Tuhan, yang sudah berbuat dosa, dimusnahkan oleh air bah, ya adik-adik. Nah, yang diselamatkan adalah keluarga Bapak Nuh, ya. Terus ada binatang-binatang yang dibawa di bahtera itu bertambah banyak, ya. Makanya sekarang jumlah mereka semakin hari semakin bertambah banyak, dan mereka mendiami sebuah kota, sebuah tempat di tanah yang datar bernama Tanah Sinear. Ya, mereka memiliki satu bahasa, satu logat. Ya, jadi pada zaman dulu mereka memiliki hanya satu bahasa. Ya, menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi. Nah, mereka membentuk kelompok untuk tinggal di tempat ini, ya. Mereka tinggal di Tanah Sinear. Suatu hari kelompok mereka, orang-orang yang tinggal di Tanah Sinear ini, berencana membangun sebuah menara yang tinggi sekali, ya, sampai puncaknya tuh menyentuh langit, adik-adik semua. Wah, hebat sekali, ya. Mereka merencanakan membangun sebuah menara yang tinggi supaya semua orang di bumi ini dapat melihat menara itu, dan nama mereka menjadi terkenal di seluruh tempat itu, di seluruh bumi. Maka mereka, ayo kita mulai membangun menara ini. Mereka kemudian membuat batu bata, ya, menyusun batu bata. Adik-adik ingat, Tuhan memberikan kemampuan kepada orang-orang, kepada Bapak Nuh dan keluarganya, waktu mereka disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang besar, ya, kapal yang besar. Nah, Tuhan memberikan kemampuan kepada Bapak Nuh untuk membuat teknologi yang baik, teknologi yang baru, ya, membuat kapal yang besar yang dapat menampung Nuh dan keluarganya, bahkan semua binatang berpasang-pasangan bisa tinggal di bahtera itu selama 40 hari. Ya, Tuhan sudah mengaruniakan kepada manusia pada zaman itu untuk membuat teknologi yang baru. Nah, sekarang manusia yang tinggal di Tanah Sinear ini, orang-orang yang tinggal di Tanah Sinear ini berencana membuat menara, ya adik-adik. Kemudian mereka membangun, menyusun batu bata, mulai dari dasarnya dulu. Kemudian mereka menyusun batu bata, banyak sekali disusun, direncanakan seperti ini, seperti ini. Mereka saling membantu. Tolong Bapak yang ini ambilkan bata yang ini, ditumpukan di tumpukan bata yang satunya. Kemudian pembangunan itu berlanjut, tambah tinggi menaranya. Ya, kita tahu ini adalah suatu bentuk kemajuan teknologi. Tuhan memberikan kemampuan kepada orang-orang pada zaman itu untuk mengelola alam. Ya, diberikan kemampuan bagaimana caranya manusia untuk mengelola alam ciptaan dari Tuhan. Ya, mereka mulai belajar membuat berbagai peralatan seperti waktu Bapak Nuh. Tentu butuh peralatan, ya adik-adik, ya, untuk memaku misalnya, untuk merekatkan dari bahan satu ke bahan yang lain. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di Tanah Sinear ini membangun menara yang mereka inginkan, yaitu menara yang paling tinggi. Ya, mereka membangun. Nah, sekarang orang-orang yang di Tanah Sinear ini juga membangun sebuah menara dengan merasa dirinya mampu melakukan semuanya itu, tapi tanpa campur tangan dari Tuhan. Karena mereka merasa, aku mampu membuat menara ini, menara yang paling tinggi sampai menyentuh langit. Ya, mereka ingin nama mereka menjadi terkenal. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah.
Ya, mereka membangun menara itu sebagai bentuk kesombongan, keangkuhan. Ya, bahwa kami mampu membangun sebuah menara yang tinggi sekali supaya nama kami menjadi terkenal. Ya, jadi penduduk yang di situ, orang-orang di situ tahu bahwa menara ini menjadi terkenal karena siapa yang ngebangunnya. Ya, nah rencana menara ini dibangun, kemudian mereka membangun tanpa meminta campur tangan dari Tuhan. Tuhan pun melihat kota itu, melihat pembangunan menara dari atas. Tuhan melihat, dan Tuhan melihat hati mereka. Begitu sombongnya mereka membangun tanpa perencanaan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan sedih melihat anak-anaknya, melihat manusia ini begitu angkuhnya, begitu sombongnya, sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Tuhan melihat perbuatan mereka untuk kesenangan sendiri, padahal Tuhan ingin mereka tersebar ke seluruh bumi. Ya, tapi mereka ingin nama mereka terkenal di tanah itu dan membangun sebuah menara yang tinggi. Ya, nah Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka dengan bermacam-macam bahasa. Ketika bapak yang satu dari atas meminta bantuan ke bapak yang di bawah, "Pak, tolong ambilkan batu bata yang itu." Tapi bapak yang di bawah itu hanya menjawab bla 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 bla. Bapak yang di atas nggak ngerti apa jawaban dari si bapak yang di bawah. "Pak, saya minta alat ini buat memaku." Bisa minta palu, misalkan ya adik-adik. Nah, bapak yang di bawah jawabnya bla 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 bla, atau wus 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 wus, yang tidak dimengerti oleh sesamanya. Maka terjadilah kekacauan di dalam pembangunan menara itu. Satu sama lainnya mempunyai satu bahasa kan adik-adik ya. Tapi saat itu Tuhan menghukum mereka dengan muncullah bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang berbeda, sehingga satu sama lainnya tidak dapat berkomunikasi. Ya, tidak nyambung ya adik-adik ya. Nah, ini semua Tuhan hukum mereka ya dengan kekacauan yang terjadi di tempat itu, sehingga pembangunan menara itu berhenti adik-adik, karena satu sama lainnya, bahkan dengan teman yang satunya, mereka tidak mengerti apa yang bahasa mereka yang mereka ucapkan. Mereka tidak mengerti. Jadi mereka menghentikan pembangunan menara itu. Ya, kemudian mereka menyebar satu sama lainnya, menyebar ke seluruh dunia. Ya, kemudian menara itu, tempat itu disebut Babel karena sudah terjadi kekacau balauan ya adik-adik ya. Nah, cerita ini adik-adik bisa baca di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adik-adik nanti bisa baca di rumah perikopnya tentang menara Babel. Tuhan kita begitu baik. Dia mengasihi kita adik-adik ya. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan adalah pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ya adik-adik. Nah, ketika kita diberikan kemampuan sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, libatkanlah Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari segala-galanya. Ketika kita berencana, ketika kita memiliki ide, bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan kita, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dia Bapa yang mengerti
apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan, kita impikan, kita harapkan. Dia lebih tahu karena dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Puji Tuhan adik-adik ya. Nah, jadi dari cerita ini Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Tuhan mau kepintaran yang Tuhan beri kepada kita. Adik-adik, Tante yakin adik-adik yang satu memiliki keahlian. Ya, memiliki keahlian dalam satu bidang ini. Tapi teman yang satu lagi, adik-adik yang lain memiliki keahlian di bidang lainnya. Puji Tuhan, beragam macam keahlian yang Tuhan berikan. Ada adik-adik yang pintar sekali dalam sekolah, ya. Begitu belajar, sekali baca langsung ingat. Ada ya di sini semua ya. Belajar matematika langsung cepat bisa mengerjakannya dengan cepat dan benar. Ya, ada adik-adik yang bisa pintar dalam berolahraga. Tuhan kasih kemampuan fisiknya yang kuat, bisa berenang dengan baik, bisa lari dengan cepat. Atau adik-adik ada yang bisa membuat kerajinan tangan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Dan Tuhan mau kita melakukan semuanya hal-hal yang baik kepada sesama kita ya. Tuhan tidak mau kemampuan yang Tuhan berikan dilakukan untuk hal-hal yang jahat adik-adik. Misalnya apa? Dengan kemajuan teknologi sampai saat ini adik-adik sudah 2 tahun belajar online ya di rumah. Adik-adik dulu pegang gadget ya, baik itu handphone maupun laptop. Mungkin mami kasih boleh pegang handphone di waktu weekend. Tapi sekarang karena tiap hari adik-adik belajar secara online, walaupun sudah dimulai PTMT ya, pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas ya, sudah mulai tapi baru dalam skala yang kecil ya. Adik-adik juga belajar online ya, belajar bagaimana mengoperasikan gadget kalian supaya fokus kalian ke belajar itu bisa Zoom meeting, bisa berbicara kepada guru, maupun guru juga sama-sama belajar supaya hasil pembelajarannya baik ya adik-adik. Adik-adik bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Nah, belajar secara online itu juga belajar ada manfaatnya buat adik-adik. Ada keahlian adik-adik ya di bidang informasi. Adik-adik dapat informasinya lebih cepat ya, lebih cepat kalian dapat menyerap. Misalnya kalian tidak tahu apa, bisa cari di Mbah Google. Itu teknologi yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita melakukan teknologi yang Tuhan berikan kemampuan kepada orang-orang, kepada manusia ya, dengan teknologi yang semakin maju, bahkan ada robot ya adik-adik ya. Ada sebuah rumah makan, kafe gitu, dilayaninya bukan sama mbak-mbak, sama emas-emas gitu, bukan sama om, tapi dikerjakan oleh robot. Adik-adik pernah lihat? Nah, itu kecanggihan sehingga si robot itu dapat melayani pengunjung yang ingin makan, dapat membawakan makanan yang dipesan. Ya, itu merupakan kemajuan teknologi. Adik-adik juga dengan kemajuan teknologi ini Tuhan tidak mau adik-adik menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, adik-adik pasti tahu ya, kita tidak boleh mengambil informasi data orang lain untuk dipakai yang tidak baik. Itu tidak baik. Atau dengan kemajuan teknologi ini, nah mulai ada robot yang tadi, maka banyak orang yang bekerja diberhentikan karena sudah digantikan oleh robot. Banyak sekali ada
hal-hal yang tidak baik dengan kemajuan teknologi, hal-hal yang negatif. Adik-adik jangan lakukan seperti itu ya. Kemajuan teknologi harus kita pakai untuk kebaikan ya. Sekarang kebaikannya adik-adik di zaman pandemi ini untuk bertemu dengan orang lain susah kan, karena takut tertular. Nah, dengan belajar secara online ini suatu kemajuan ya, kemajuan teknologi. Adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan, dapat belajar ya setiap hari seperti di sekolah, walaupun terbatas hanya melalui gadget kalian. Ini hal positifnya. Hal negatifnya membuat adik-adik malas bergerak, hanya duduk, belajar secara online. Jadi olahraga secara online juga ya adik-adik. Nah, membuat kita jadi malas bergerak. Nah, itu tidak boleh. Kalian tetap harus berkomunikasi dengan keluarga. Kalian mempunyai handphone, mempunyai gadget, kalian pakai untuk terus kecanduan dengan bermain game online atau bermain game. Nah, itu juga tidak baik, sampai melupakan pelajaran, melupakan sekolah karena keasikan main ya. Walaupun nggak di handphone, bisa di PS, bisa main game yang lainnya. Itu teknologi yang canggih ya adik-adik. Atau menonton televisi ya, itu saking kitanya nonton terus sampai melupakan hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya mama meminta tolong adik-adik untuk tolong nih, mama lagi masak, tolong ambilkan air gitu kan. Nah, karena kalian sedang nonton atau sedang bermain game, maka kalian tidak mau mendengar, tidak mau menggubris perintah dari orang tua. Atau kata mama, ayo mandi, udah sore, nanti mah tanggung, aku lagi main gitu kan, aku lagi sibuk sendiri di handphone ya. Sedangkan mama, papa, cici, koko, dede ada di dekat kita, kita nggak ajak ngobrol. Nah, itu sama dengan berkurangnya hubungan antara keluarga dengan teman. Malah kita lebih akrab dengan teman di handphone kita WA-an atau nge-line. Nah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Di keluarga kita ada mama, ada papa, ada cici, koko, ada dede. Ajaklah ngobrol, ajak komunikasi ya. Kita ngobrol dengan teman-teman kita boleh ya, tapi jangan lupakan teman-teman kita, keluarga kita yang ada di dekat kita ya. Jadi dari kemajuan teknologi yang Tuhan berikan kepada manusia, semakin hari manusia semakin hebat, semakin pintar ya adik-adik. Dulu adik-adik yang belum belajar online mungkin belum begitu mengerti tentang teknologi informasi ini, tapi adik-adik ngubek-ngubek sendiri informasinya untuk kebaikan adik-adik dan menambah pengetahuan adik-adik. Itu hal yang baik. Jadi hal yang buruk adik-adik jangan melakukan. Misalnya dengan kemajuan teknologi, adik-adik membuka situs yang tidak baik, yang terlarang ya. Nah, adik-adik harus membiasakan mata, kuping, mendengar, melihat hal-hal yang baik. Jadi adik-adik terus jangan melupakan Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online, sukacita ya, kita sukacita memuji Tuhan, sukacita, damai sejahtera dalam mendengarkan firman Tuhan. Terus Tuhan tambahkan, karena Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu ya. Tuhan tetap sama, Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap tahu adik-adik semua ya. Hatinya mengikuti ibadah walaupun melihat secara virtual ya. Adik-adik kadang suka Zoom sama kami, tante-tante, guru sekolah minggu kalian ya, sama cici-cici ya.
Nah, kalian juga merasakan sukacita ketika memuji Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada Tuhan yang selalu menegur, mengingatkan adik-adik melalui firman Tuhan agar kita menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tentu adik-adik juga mau semakin hari semakin baik ya. Tuhan terus memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik dan jangan melupakan Tuhan ya. Terus lakukan semuanya itu untuk kebaikan. Jangan sampai kita melakukannya untuk hal-hal yang tidak baik ya adik-adik semua. Nah, dari cerita ini, apakah kalian pernah mencoba sesuatu yang baru? Sesuatu dari diri kalian dan kalian merasa aku mampu. Kalau aku bisa mengerjakannya ini, aku merasa keren, aku merasa top loh, merasa menjadi yang penting gitu. Pernah nggak melakukan sesuatu hal yang adik-adik lakukan sendiri, yang adik-adik merasa kepingin menjadi ngetop gitu, seperti peristiwa di Menara Babel ini ya. Adik-adik jangan lupa, Tuhan adalah yang menciptakan kita ya. Jadi kemampuan yang adik-adik miliki itu berasalnya dari Tuhan kita, Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita dikasih pengetahuan, dikasih otak untuk berpikir, untuk mencerna, untuk mengolah, menalar, semuanya itu semua berasal dari Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu membuat menara yang tinggi lagi untuk bertemu sama Tuhan ya. Tuhan Allah sudah mengirimkan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ya. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Jadi kapanpun, dimanapun kita terus dapat berhubungan dengan Tuhan ya. Kita tidak bisa dibatasi, Tuhan tidak bisa dibatasi hanya melalui misalnya gadget kita. Tuhan ada di mana-mana ya. Jadi Tuhan tahu. Jadi kita bisa terus berhubungan dengan Tuhan. Dalam nafas kehidupan kita itu Tuhan yang beri, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berhubungan terus sama Tuhan karena kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya ya. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini kita baca di Amsal. Dalam Amsal 9 ayat 10. Ayo buka Alkitabnya ya adik-adik semua. Di Amsal Perjanjian Lama, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayo kita baca bareng-bareng dengan suara keras, supaya pembacaan firman Tuhan, ayat hafalan ini boleh terus diingat oleh kita ya. Amsal 9 ayat 10. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Puji Tuhan. Jadi awal dari semuanya adalah adik-adik, awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada kita, kemampuan ya, memberikan kita keahlian lagi, lebih lagi kita akan menjadi terang dunia melalui kemampuan yang Tuhan berikan ya, sehingga orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan ya. Kita menjadi terang dunia karena Tuhan yang sudah menyinari kita, sehingga kita menjadi anak-anak terangnya, dan kita boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yuk kalian lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang maha baik, teramat baik. Engkau yang memberikan firman Tuhan kepada kami pada saat pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan
sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, semuanya demi kebaikan kami. Kemampuan, keahlian yang Tuhan anugerahkan kepada kami, anak-anak-Mu, biarlah kami dapat pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami terus membaca firman-Mu, ajar kami terus berdoa, berhubungan dengan Tuhan, sehingga kami semakin lagi mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca melalui firman-Mu, firman-Mu yang menuntun kami, yang memberikan hikmat kepada kami dalam mengerjakan segala sesuatunya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pakai kami anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terus tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua terus ada dalam pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada saat pagi ini. Biarlah kami mengucap syukur dan kami alaskan doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan pagi ini. Adik-adik tetap semangat. Semangat yang baru ya di tahun 2022, adik-adik berjalan, melangkah terus bersama Tuhan kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Gimana? Udah pada mendengarkan firman Tuhan kan tadi? Tentunya kan udah mendapatkan berkat dong. Pastinya. Teman-teman semua tetap semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus